Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, cryptocurrency market sedang turun sebesar 1,96%. Bisa dibilang koreksi lah ya. Dan kalau kita bisa lihat juga, Bitcoin turun sebesar sekitar 10%-an dari all-time high dia. Lihat ya, sekitar 10%-an. Nah, jadi ini seperti yang gue bilang ya, beberapa DCWT sebelumnya, di mana menurut gue pribadi, ini kemungkinan besar Bitcoin akan koreksi dulu. Dan benar ya, ternyata dia koreksi sampai poin paling rendahnya itu di 59 ribuan, 59.900 something. Jadi buat kalian yang sudah pasang limit buy, sesuai dengan yang gue bahas beberapa hari lalu, di 60.000 US dollars, congratulations, Anda memiliki Bitcoin di harga 60.000 ya. Jadi ya ini dia, the beauty of technical analysis. Jadi gue bingung sama orang-orang yang bilang, wah buat apa belajar TA, ujung-ujungnya bandar. Baik lagi gue tanya, emang lu pikir bandar buta apa? Buta TA? Enggak lah, bandar tuh jauh lebih pintar daripada gue, jauh lebih pintar daripada lu, jauh lebih pintar daripada kita semua. Gitu loh, kayak kenapa ya mereka mainin pasar loh gitu loh. Masa mereka nggak lihat chart, mau lihat apa gitu? Emang mereka beli dan jual itu hitung kancing? Enggak. Mereka tuh ngerti banget teknik analisis dan makanya gila lagi mereka bisa membalikan sentimen market gitu dengan ya balik lagi TA lagi gitu dan juga dicampur kalau di crypto on chain analysis. Mereka melihat berapa banyak orang-orang yang over leverage itu mereka hitung. Jadi ya baik lagi gue ingetin ya, bandar itu baca chart. Saat lu baca chart, lu adalah seorang chartist, seorang technical analysis. Gitu ya. Jadi janganlah bermimpi kita bisa profit konsisten kalau kita buta technical analysis ya. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa Bitcoin dominansinya juga turun ya. Dia ini menembus MA200 di daily. Jujurnya kemarin gue pikir bakal ketahan nih, tapi nope ya. Lumayan turun. Dan sekarang dia menemukan support di MA20 di daily. Sekarang kita lihat ya, apakah dia berhasil naik lagi atau enggak. Historically speaking, naik harusnya. Karena ini di bulan Oktober ya, di kuartal 4 itu biasanya Bitcoin yang berkuasa. Tapi apakah selalu? Enggak juga. Statistically speaking, Bitcoin lebih berkuasa. Tapi ada juga di beberapa tahun lalu gitu ya, Bitcoin kalah dengan altcoins ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan akhirnya berita bagus dari China. Dalam beberapa tahun ini, berita selalu buruk kok dari China ya. Sekarang akhirnya ada berita bagus, yaitu China Evergrande berhasil membayar bunga utang mereka sebesar 1,18 triliun US dollars ya. Dan yang bikin seremnya adalah apa? Dia bayar literally di grace period terakhir banget. Dimana gue bahas ya, sebulan lalu kurang lebih. Dia diberikan grace period sebesar 30 hari. Jadi dia nyaris default kemarin ya. Nyaris default, nyaris gagal bayar hutang, dikasih grace period 30 hari, literally dipakai 30 harinya, bayar di hari terakhir, dan ya akhirnya aman lah ya. Ya at least for now. Ya, dimana kita bisa lihat setelah dia melakukan pembayaran 1,18 triliun dengan kurs 14.166 per dolar, ya dia terselamatkan dalam tanda kutip. Dan yang gilanya apa? Setelah si Evergrande ini bayar utang mereka, saham mereka melonjak 4,3% ya. Ya, dan apa namanya? Manajemen properti dan unit kendaraan listrik juga masing-masing naik 4% ya, yang punya mereka juga nih. Ya, jadi tinggal kita lihat nih. Semoga Evergrande nggak benar-benar sampai default ya, karena kalau sampai default, ya kita lihat sendiri berapa lama lalu ya, gara-gara Evergrande bukan cuma cryptocurrency market, tapi market tradisional pun seperti ya saham di Amerika itu saham-saham di Amerika, saham-saham di Asia terutama Hang Seng jatuh ya. Jadi semoga Evergrande aman. Oke, dan sekarang kita akan membahas mengenai Bitcoin USD ya. Dimana kita bisa lihat bahwa Bitcoin seperti yang gue bilang di 2 hari lalu ya, gue sudah mulai bilang ini Bitcoin sepertinya overheated. Saat dia tembus all time high, banyak orang yang berpikir, oh ini akan price discovery mode dan akan bam naik ke atas. Menurut gue pribadi enggak. Kenapa ya? Karena kita lihat di daily-nya waktu kemarin saat dia tembus, itu overextension-nya lumayan ya. 16%. Buat di Bitcoin itu tinggi banget ya. Tinggi. Jadi makanya seperti yang gue bilang, kemungkinan bisa akan koreksi bisa sampai ke 60.000. Dan lihat faktanya, dia kemarin sampai ke 60, sebentar, tepatnya berapa? 59.931. Jadi ya buat kalian yang sudah limit buy di situ, congrats. Nah sekarang pertanyaannya, bro, udah dong, abis ini pasti naik. Yang nggak bisa kita ngomong gitu juga. Jadi gini, gue ingin mengingatkan lagi nih, technical analysis gunanya itu apa? Untuk kita bisa melihat probabilitas. Jadi bukan jadi ahli nujum. Seperti yang gue bilang, probabilitas kita bisa mencapai ke 60.000. Kenapa? Ya karena itu support terdekat.
gitu. Itu support kuat terdekat. Gitu. Dan benar kan dia ternyata terpantul di 60.000 gitu. Tapi nggak berarti 60.000 ini nggak akan bisa ketembus. Kita harus lihat lagi. Apakah di sini dia cukup nih? Di sini kan overextended sebesar berapa nih? 4%. Oke lah, nggak terlalu parah. Masih sering gitu beberapa di historically speaking gitu ya, mereka bisa aja Bitcoin terpantul langsung gitu tanpa harus kena 20. Bisa. Tapi ada nggak kesempatan bisa turun sampai ke 58.000 atau sampai bisa ke 55.000? Masih mungkin. Masih mungkin. Jadi intinya adalah eh, saat kita nambah posisi gitu ya. Apalagi kalau untuk long term, gue bilang ya, itu tuh ya berdasarkan di support-support terdekat. Apakah support ini pasti hold? Ya enggak. Tapi ya buktinya lihat ini, bereaksi kan. Tinggal kita lihat apakah market masih memiliki momentum yang cukup untuk lanjut ke atas dengan koreksi segini. Gitu ya. Nah, kalau untuk sekarang mungkin ada yang bertanya, oke bang, next di mana nih? Kalau kita mau tambah posisi di mana nih? Sebenarnya, kalau menurut gue pribadi, sekarang yang paling aman adalah ya udah, lu kalau mau pasang limit buy lagi deh di 60.000. Siapa tahu masih dapat wick ke bawah, gitu ya. Itu yang paling less risky gitu. Nah mungkin kalau buat kalian yang ngerasa kayak, aduh, tapi bang misalnya nggak kena nih, misalnya nggak sampai ke 60.000, gimana? Ya lu sebenarnya bisa aja tambah posisi apabila tertembus EMA 50 nih. Dia breakout 50, tapi dengan pemikiran apa? Lu ada kemungkinan dipukul sama EMA 20 di 4 hourly chart ya. Jadi ya itu, ini dia teknik analisis. Bukan pergi ke dukun kaya atau babi ngepet gitu, bukan ya. Jadi lu melihat probabilitas semua gitu ya. Kemungkinannya tembus atau enggak, lu yang kira-kira gitu. Nah, yang bisa kita lihat apa ya? Kita analisa gitu. Lebih kemana kemungkinannya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Bitcoin kalau lu masih mau konservatif, udah taruh aja limit buy di 60.000. Kalau lu misalnya wah andaikan 60.000-nya nggak dapat, bisa lu buy kalau nembus EMA 50 ya. Jadi kurang lebih itu untuk Bitcoin. Dan FTM, dia berbeda sendiri ya, di mana market yang lain sedang cenderung merah, FTM malah all time high ya, dan lumayan besar lagi all time high-nya ya. Ya bisa dibilang, ya inilah gini kadang-kadang, ada orang suka komen, ah bang lu ngomong ngebahas telat waktu di sini. Coy, gue udah bahas dari di sini, gitu loh. Makanya kalau mau follow tuh dari dulu gitu loh. Dan kalau lu belum saat waktu lu bilang, "Oh, lu ngebahas waktu ngepam aja." Enggak, gue udah nih ya, Solana. Gue ngebahas dari $80. Gue udah bilang dari itu Solana. Tapi nggak ada yang peduli. Kenapa? Karena oh, kemahalan. Kemarin bisa-bisanya ada yang komen, "Wah, lu cuma bahas Solana waktu naik aja." Gila loh, gue bahas dari waktu dia naik, konsolidasi, terus juga waktu dia koreksi parah, gue bahas semua gitu. Lu kemana aja gitu pertanyaannya ya. Jadi ya ini dia pentingnya stay tune di DCWT ya. Nah kita bisa lihat sekarang, jangan beli ya, otomatis jangan beli. Kenapa? Ya karena masih overextended ya. Kita lihat nih dari EMA 20-nya. 20% something ya, jangan suicide squad ya, tunggu dulu, tunggu koreksi. Bahkan di 4 hourly chart-nya pun masih di atas ya. Jadi minimal kalau kalian udah nggak sabar pengen beli Phantom, ya bisa aja lu beli kalau di sini pantulan EMA 20 di $2 lebih 37 sen, gitu ya. Atau bisa juga kalian beli di sini di pantulan di $2 lebih 30 sen. Karena ini adalah tadinya resisten ya, cuma sudah ketembus tapi masih kemarin sideways di daerah sini, dan biasanya kalau sudah ada overextended seperti ini atau misalnya dia ketembus dengan momentum yang cukup, dia akan bisa turun lagi dan malah menjadi support gitu di sini ya. Jadi limit buy bisa di antara dua nih, di EMA 20 di $2 lebih 37 sen atau bisa di $2 lebih 30 sen untuk Phantom ya. Tapi harus dipertimbangkan juga bahwa masih ada peluang dia lebih dalam gitu ya, karena EMA 20 ini cukup jauh. Tapi bisa dibilang kalau lo beli di $2.30, ya medium lah, medium risk. Nggak terlalu high risk lah gitu ya. Jadi kurang lebih itu untuk Phantom. Oke, dan untuk Solana. Jadi Solana ini kemarin nyaris sekali mendekati all time high ya. Dimana sebelumnya all time high dia itu di $215 lebih 99 sen. Atau ya kasarnya 216 lah ya. Kemarin itu Solana mencapai harga 215 lebih 14 sen. Sangat tipis sekali ya. Tapi ya baik lagi. Kemungkinan menurut gua hari ini bisa saja dia all time high ya. Dengan momentum dia seperti ini. Tapi jangan suicide squad. Jangan beli sekarang ya. Karena previous all time high itu adalah salah satu resisten terkuat biasanya ya. Dan saat dia tembus pun masih bisa koreksi lagi setelah itu. Jadi ya baik lagi. Jangan suicide squad. Jangan beli dulu sekarang ya. Kita beli di support, jangan kita beli di resisten. Banyaknya orang beli di resisten. Nah, apalagi buat orang yang kagak ngerti TA, ya udah mati aja gitu ya. Nah, kita lihat nih, for hourly chart.
kita bisa lihat bahwa dia masih cukup overextended ya. Dari apalagi di daily nih. Di daily dengan EMA 20 dia lumayan jauh ya. Sekarang itu overextensionnya sebesar 24% ya. Jadi in theory ada resiko lu bisa terkoreksi sampai 24% kalau lu FOMO hajar sekarang gitu ya. Nah, kenapa? Makanya gue lebih prefer kita tambah posisi itu apabila dia sedang dekat-dekat. Makanya gue bilang di sini kan tambah di sini. Tapi kadang-kadang orang waktu lagi seperti ini malah takut, malah nggak berani beli, gitu kan? Ya kan? Ya itu dia lucunya market. Gitu. Makanya kan si ini apa? Aduh, gue lupa siapa yang ngomong nih. Tapi ada quote yang berharga. Justru saat kayaknya itu Warren Buffett deh, Warren Buffett. Be greedy when everyone else is fearful, but be fearful when everyone else is greedy. Gitu. Ya jadi ya ini dia gitu. Market ya kadang-kadang gitu. Saat orang-orang pada takut, justru itu waktu yang terbaik untuk beli. Gitu. Pasti nggak selalu seperti itu? Nggak. Tapi itu bisa jadi patokan yang cukup akurat menurut gue ya. Nah, kita lihat nih sekarang di 4 hour chart. Oke bang, pokoknya gimana deh, gue mau beli terdekat di mana. Paling cepat bang, gue agresif. Oke, kalau lu agresif, paling dekat itu lu bisa beli di $183. Tuh ya. Kenapa? Karena ada EMA 20 di sini. Tapi keep in mind, berarti kalau di $183, lu ada chance bisa drawdown sebesar 12%. Jadi kalau buat orang yang agresif mungkin 12% mah santai ya sudah, lu bisa aja beli di daerah situ. Tapi buat kalian yang bisa, aduh, bro, gue lebih yang konservatif nih. Gimana? Sebenarnya ada setup yang lebih unik nih buat yang konservatif. Menurut gue ada kemungkinan nih ya, dia kena all time high baru dan bisa koreksi sampai ke 170-an ya. Kenapa 170-an? Karena ini adalah prior resistance di sini ya. Ini resistance. Kita lihat 1, 2, 3, 4. 4 kali dites akhirnya tembus. Boom. Nah, seperti yang gue bilang, kalau semakin sering dites atau dia resisten kuat saat dia ketembus, dia biasa berubah menjadi support yang kuat juga. Jadi buat kalian yang lebih konservatif, bisa saja pasang buy limit di ya 170 sampai 171 lah. Jangan pas bisa di 169 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Jadi antara dua ya, agresif di 183 lebih 79 sen. Buat kalian yang lebih konservatif bisa di 170 ya. Apalagi dibantu dengan ini sekarang ada EMA 50 ya. Jadi sekitar segituan. Dan Avalanche. Akhirnya Avalanche sudah memiliki momentum yang cukup ya menurut gua ya. Walaupun dia sekarang sedang tertahan Bollinger Band atas ya. Nah, jadi buat kalian yang sudah buat kalian yang sudah akumulasi di daerah sini, congratulations. Nah, ini seperti yang gue bilang ya, sering kali markets tuh, lu justru beli di tempat-tempat yang orang lain bertakut gitu. Ngeliat, wah, Apex sudah hancur, nembus EMA 50, bla bla bla. Ya, gunanya TA adalah kita mencari the next support. Dan seperti yang gue bilang beberapa lama lalu ya, Apex menemukan support di sini. Dan buat kalian yang akumulasi di sini, ya selamat, untung gitu ya. Untung berapa persen nih? Kalian beli di sini aja satu posisi di daily gitu ya. Itu sudah untung berapa tuh? Bisa sampai 25% kemana paling tingginya. Tapi baik lagi gitu loh. Ya, ini dia gunanya TA gitu ya. Lu bisa lihat gitu. Lu bisa divisualisasikan gitu loh. Kalau lu nggak pakai TA, ujung-ujung lu cuma ngumpulin numbers gitu ya. Pasti ya, lu sadar nggak sadar, ujung-ujung lu membuat some kind of technical analysis lagi. Itu karena apa? Kita tuh melihat pattern. Manusia itu didesain untuk melihat pattern, gitu, untuk melihat satu pola. Dan kita dengan kita mengerti technical analysis, kita tuh bisa melihat polanya gitu. Oh, terkoreksi sampai sini. Oh, setiap kena di sini ya. Oh, kalau ada supportnya banyak, kemungkinan buat naiknya lebih tinggi. Nah itu gitu. Technical analysis itu. Ingat ya, technical analysis itu bukan lu pergi ke dukun, bukan lu pakai babi ngepet gitu ya. Enggak. Ya lu harus beranalisa gitu loh. Dan semakin bagus analisa lu, ya lu semakin di reward oleh the markets gitu ya. Nah, jadi kita lihat buat kalian yang ingin tambah posisi AVAX di mana nih? Sebenarnya kita lihat ya, poin yang cukup bagus untuk AVAX adalah sekarang 200 nih. Jadi bisa aja pasang buy limit di EMA 200 di 4 hour chart, yaitu di $62 lebih 77 sen. Ya, bisa seperti itu. Tapi di waktu bersamaan juga bisa aja nih nggak kena, malah dia terpantul oleh EMA 20. Jadi kurang lebih seperti ini. EMA 20-nya akan naik. Kita ubah warna ya biar nggak pusing. Hijau juga. Dia akan naik, harga akan terpantul, boom. Nah, itu sering terjadi tuh. Jadi mereka konsolidasi di sini baru naik setelah dijemput oleh EMA 20. Itu juga bisa jadi menjadi buying opportunity yang bagus juga ya. Jadi antara lu pasang buy limit di EMA 200 atau lu tunggu sampai dia terpantul di EMA 20 di 4 hourly chart. Ya, jadi itu kurang lebih untuk Avalanche.
Oke, selanjutnya adalah Coty. Di mana Coty ini gue sebenarnya udah beberapa lama belum bahas karena waktu itu demand-nya orang nanya yang lain ya, Avex, apalagi Phantom dan lain-lain. Tapi ya sering kali jadinya lupa gitu orang-orang bahwa gue sudah bahas bahwa Coty ini kemungkinan besar akan tertahan di angka sini. Dan kita lihat ya faktanya. Di tes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali di retest. Dan akhirnya apa? Terpantul. Gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini adalah prior resistant di all time high sebelumnya. Dan gue udah bilang kan berkali-kali, resistant bisa berubah menjadi support. Support bisa berubah menjadi resistant. Berubahnya kalau gimana? Kalau tertembus dengan signifikan. Signifikan nggak? Signifikan. Makanya dia menjadi support sekarang. Nah itu dia the beauty of technical analysis. Nah buat kalian yang mungkin bingung kenapa ya Bang Toshi ini kayaknya obses banget sama technical analysis. Karena background gue adalah forex trader dan juga forex dan commodities trader gitu ya. Dimana itu semua margin. Gitu. Kalau lu margin trade tanpa technical analysis, gue berani jamin MC ujung-ujungnya ya. Mungkin nggak langsung trade pertama ya, tapi lu beberapa kali trade nggak baca nggak baca chart, nggak ngerti TA, pasti MC. Jadi makanya ya gue selalu lihat chart apa selalu charting gitu. Dan ya uniknya apa, setelah gue mulai pindah nih, dulunya gini, gue invest di crypto, gue trade di forex dan commodity, tapi ujung-ujungnya gue lihat, aduh gue forex margin trading itu kayaknya nggak cocok sama risk profile gue gitu. Gue ngerasa kayak kurang nyaman, gue lebih prefer spot gitu ya. Akhirnya apa? Gue trade crypto dengan apa? Technical analysis lagi. Dan ternyata untungnya lebih gede daripada di forex dan ya basically udah ribuan persen gitu loh. Dari spot aja loh, nggak pakai futures loh. Nah, ya jadi ya itu dia. Intinya penekanan gue adalah technical analysis works gitu ya. Tapi jangan sampai berpikir bahwa TA tuh gini. Ada orang yang berpikir loh. Gue juga kaget. Ada orang yang berpikir TA tuh seperti ini. Pokoknya kalau candle merah itu buy. Kalau hijau itu sell. Ya gile loh. Buy di sini, sell di sini. Ya boncos gitu loh. Jadi maksudnya saat gue ngomong ngerti TA itu lu ngerti keseluruhan gitu ya. Apalagi tipe-tipe orang yang ngomong, wah semuanya dimainin bandar. Yes, apapun dimainin bandar. Bahkan ada yang bilang, ini bukan saham, nggak guna TA di sini. Technically speaking, gue malah lebih gampang TA kripto dibanding saham. Kalau lo tahu saham itu kan ada jam-jam istirahat. Lo lihat, oke, gue mau buy nih di pantulan sini. Taunya istirahat. Oh ya udah, tunggu setelah buka lagi nih, setelah jam makan siang. Bam, sudah naik ke atas. Ya udah, wassalam, nggak bisa beli gitu loh. Di kripto 24 jam. Lebih enak TA-nya kalau gue mau ngomong jujur gitu ya. Jadi maksud gue juga saham ada, main dulu. Tapi baik lagi ya, karena ujung-ujung gue lebih tertarik di kripto, ya sudah gue jadi lebih banyaknya di kripto. Gitu ya. Jadi ya intinya itu, TA works. Dan buat kalian yang penasaran, Koti beli di mana lagi? Ya paling dekat, sebenarnya ya cukup dekat sih di sini nih, MA 200, yaitu di 51 sen, 0,518. Ya sekitar situlah. Kalau mau aman taruh di 0,52 lah. Soalnya itu berhubungan juga sama MA 20. Ya. Jadi kurang lebih di angka situ, ya. Dan yang terakhir serum ya, di mana kita bisa lihat bahwa serum hold ini ya, dia nge-hold support di sini. Di mana ini sudah dites 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kali ya. 9 kali dites dan ternyata support ini masih menjadi ya support cukup kuat untuk serum. Dan ya bisa kita lihat dia kemarin akhirnya menembus MA20 di mana sudah berapa hari ini menjadi masalah terus untuk serum ya. Jadi it's a bullish movement dari serum. Tapi dia masih punya PR yaitu MA50 dan juga dia masih punya PR ini Bollinger-nya ini masih bisa kerjasama dengan MA50 untuk menjatuhkan dia ya. Dan buat kalian yang ingin bertanya, oh ini serum mending beli di mana nih sekarang ya? Serum sebenarnya lu bisa beli kalau gue pribadi ya, gue udah kemarin limit order di daerah MA 200 dan benar ternyata dia menjadi support dan dia naik ya. Jadi buat kalian sebenarnya bisa juga di tempatnya kurang lebih sama ya. MA 200 itu sorry tadi bukan 20 ya. MA 200 yang warna merah. Jadi kalian bisa buy limit order di 7,76 sen ya. Jadi 7 dolar lebih 76 sen. Atau bisa juga kalau ini konsolidasi dari sini terus ya seperti yang kayak tadi gue bahas ya, bisa aja MA 20-nya menjemput dan ya udah terpantul. Jadi skenario-nya dua ya, antara antara lu pasang limit buy di MA 200 atau lu tunggu sampai 20-nya menjemput si harga dan dia naik ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk serum. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi.
Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.